Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Digital. Kali ini kita kedatangan tamu-tamu yang spesial banget, yang aktif di berbagai platform media sosial. Ada X, ada Instagram, ada YouTube, dan ada TikTok juga. Hari ini kita akan belajar bersama-sama berdiskusi bagaimana cara algoritma itu bekerja. Gimana Mbak Maya, sudah siap ke hari ini menghadapi narasumber kita yang spesial? Betul banget. Nah, hari ini kita punya 6 narasumber kece dari berbagai platform yang bakal sharing pengalaman mereka. Nah, ini ada beberapa dari media sosial berbeda. Dari kubu YouTube, ada siapa nih? Ada bisa diperkenalkan yang dari YouTube? Izin memperkenalkan diri Mas Maul. Nama Oke. saya Rifki Haidar dan saya juga datang bersama teman saya. Saya Rehan, partner dari Rifki. Ya. Oh, Kami dari YouTube ya Mas Maul, yang Ya. penelitian dari algoritma di YouTube itu. Terima kasih banyak sudah diundang di podcast ini. Salam kreator bagi semua kreator-kreator YouTube juga. Kemudian dari Instagram ada Mas Raffi dan Mbak Sawa. Hai, saya Chandra Fiansyah bersama rekan saya dari Instagram. Saya Salwa Cantika Putri. Halo, apa kabar? Terima kasih karena telah mengundang kami ke dalam podcast ini. kalau dari Twitter yang sekarang itu disebut X, rebrandingnya Twitter, ada Mbak Novi. Halo Mbak Novi. Halo, saya Novi. Kebetulan saya di sini sendiri ya. Tidak ada partner. Dan Salam terakhir kenal. dari TikTok ada Mas Farel. Halo, perkenalkan nama saya Farah Pradita. Dan saya hari ini gak ada partner sama sekali ya, sendirian. Sama kayak Mbak Novi juga dari Mas Farhan. Iya sama. Oke. Oke, kita awali dulu dari YouTube karena saya sebenarnya penasaran banget nih, apalagi kalau podcast itu gimana sih caranya nge-up podcast itu biar di YouTube itu bisa meledak gitu, Mas Rifki, dari penelitiannya Mas Oke. Rifki. Kalau YouTube sendiri itu algoritmanya itu bisa dibilang kalau menurut saya itu lebih mudah di apa ya Mas Maul, kayak lebih mudah diakses itu. Soalnya targetnya YouTube itu kadang semua kalangan, lebihnya semua kalangan. Kalau yang ada kekhawatiran untuk yang di bawah umur juga di YouTube Kids itu. Nah, kalau menurut saya itu algoritma di YouTube itu ada 3 hal. Yang pertama itu watch time atau waktu menonton, waktu lihat. Nah, terus klik di thumbnail. Nah, terus ada kayak interaksi like dan komentar. Itu yang mungkin bisa meningkat atau mendorong algoritma untuk FYP di YouTube gitu. Jadi nggak melulu cuman views-nya sampai berapa juta Iya. gitu ya. Jadi ada waktu tontonnya. Berarti percuma ya nanti kalau ada orang 1 juta tapi nonton podcast cuman ya 30 detik Ya, awal itu ya, berarti juga. kurang naik ya. Kadang kan juga harus dipengaruhi lewat pencarian juga Mas Maul. Kadang kan ada yang kalau perintis di YouTube itu kan masih belum punya nama kan. Nah, Ya. itu harus juga promosi terus tetap upload konten terus agar jika kalau dicari di X-Search itu Oh langsung ya, di kolom pencarian ya, itu langsung muncul langsung muncul nama konten kreatornya. gitu. Nah, saya ingin meneruskan pernyataannya Mas Rizky nih, Mas Maul. Ya. YouTube itu sekarang juga gencar-gencarnya untuk mendukung konten shorts. Makanya sekarang tuh banyak tuh kreator tuh banyakin video shorts kan tuh biar orang tuh biar lebih yang kayak banyak yang nonton. Gampang gitu ya. Jadi itu videonya tuh gampang meledak karena sekarang itu target pasarnya emang shorts. Apalagi short itu juga anu kan Mas, kayak jumlah view-nya kan bisa lebih banyak ketimbang video yang Panjang. Iya, Iya. lebih mudah kan. Iya, emang sekarang tuh audiens itu lebih sering nonton video-video singkat. Iya. Ya karena dari video singkat itu ada info-info gitu Iya. ya yang menarik. Kadang juga pada konten-konten absurd Ya, gitu. Ya intinya kan video singkat itu kan ya intinya gitu Ya. Wah, sangat menarik ya. Sekarang ke Instagram. Mas Raffi, bagaimana Reels bisa naik? Kalau di Instagram itu lebih sensitif ke engagement di awal. Kalau postingan kita lebih banyak dapat like, share, dan share, peluang munculnya itu lebih cepat.
gitu ya. Jadi Iya. kalau waktu kita up konten terlalu engagement-nya tiba-tiba naik di Iya. yang bisa dilihat di insight gitu, itu nanti lebih gampang FYP gitu ya Mas. Iya, lebih Kontennya. gampang FYP. Ya, selain itu konsistensi upload Instagram itu juga penting mas, karena Instagram itu suka kreator yang rutin, bukan yang upload seminggu sekali terus hilang nggak upload lagi gitu. Berarti kalau di Instagram itu bukan cuma kita ngupload satu konten menarik aja buat seminggu gitu ya, jadi Iya. harus Iya. rutin uploadnya gitu. Harus Kalau- konsisten. Oh Betul. gitu, jadi kayak sehari itu kita targetkan berapa konten Iya. gitu, lalu konsisten tuh, menarik sekali. Iya, izin menambah ya Mas Aul kan. Kan saya juga sebagai user Instagram juga kan. Iya. Itu emang jujur pendapat saya itu masuk ke FYP-nya Instagram itu yang paling sulit dibanding Yang lain media gitu sosial ya. yang lain itu ya. Jadi ya memang iya mungkin benar yang dikatakan Mas Radhi dan Pak Salman. Iya, harus rutin. Iya, ya, konsistensi tadi ya. itu yang menjadi kuncinya itu. Itu susah banget kreator sekarang itu. Iya. Soalnya ya banyak kreator tuh yang masih startup gitu, Iya. masih Kadang di mereka- tengah jalan malas gitu kan. Belum punya kru Iya. kan, capek sendiri, banyak kegiatan. Kita habis ini beralih ke X nih, ada Mbak Novi. Gimana algoritmanya dari X itu bisa bekerja? Kalau di Twitter itu interaksi cepatnya itu bisa jadi kuncinya. Terus kalau Twitter itu bisa like-nya itu bertambah, terus komentar, retweet itu dalam beberapa menit pertama itu bisa membuat konten itu viral. Jadi mirip-mirip kayak Instagram ya? Ya, seperti Instagram. Juga satu perusahaan Ya. ya, satu meta. Ya. Mungkin algoritmanya yang dipakai itu juga Sama gitu. mirip-mirip lah, Ya. mungkin ada modifikasi sedikit. Plus terus algoritmanya itu juga mendorong konten itu sesuai sama minat kita. Dan usernya juga Ya, kalau aku usernya. minat sama podcast nih, nanti yang di X itu juga seputar podcast ya Mas? Ya. Iya sama kayak yang lain itu ya. Emang algoritma FYP kan gitu juga gitu ya. Iya, Mas Aul, ya. karena untuk menarik audiensnya Ya. gitu. Dan terakhir TikTok, Mas Farel, platform yang katanya paling gampang bikin orang viral. Ya, iya Mas Aul. Soalnya itu TikTok itu Viral, dikit-dikit ya. viral, ada isu dikit Ya. gitu, viral duluan itu punyanya TikTok gitu. Ya, untuk TikTok sendiri tuh sistem kontennya begini. Jadi kalau kita nge-upload video, nah video-video kita tuh bakal muncul dulu ke FYP akun-akun yang masih kecil. Akun-akun bodong gitu. Ya bisa jadi akun bodong atau mungkin akun buzzer gitu ya. Akun anak kecil gitu kan yang Ya. bisa Oh, juga bisa. pantes, akeh buzzer. Nah. Ya, Banyak akun fake bro. kebanyakan di situ sih. Jadi di TikTok tuh dilempar dulu ke akun-akun yang seperti itu. Nah kalau reaksinya dari akun-akun tersebut positif, mungkin dari postingan ulang, dari banyaknya komentar atau like, nah itu bakal dilempar lagi ke akun-akun yang lebih profile. Jadi sistemnya TikTok tuh dia bertahap dulu dari kecil, terus kalau dapat reaksi baru ke akun-akun yang besar. Begitu, makanya banyak juga yang menyebar hoax ya di TikTok, terutama kayak Langsung meledak gitu ya. langsung meledak, Iya. terutama kayak timpa teks gitu kan. Ya, kan saya juga bermain TikTok juga ya Mas Farel itu. Iya. Kan saya juga pernah mengupload beberapa video. Memang kadang kalau penelitian saya sendiri itu kadang FYP-nya TikTok itu bisa ditingkatkan jika kayak hawanya sama Mas, kayak seumpamanya ini kita ambil contoh sekarang demo. Ya. Nah, terus kita juga ngupload soal demo. Nah, bahkan itu nanti bisa jadi kecil atau besarnya akun itu juga bisa ikut ramai Mas. Soalnya isu dunia juga begitu ya. Ya. Menyocokkan Atmosfer. ya. Selain itu juga kan akhir-akhir ini karena kita bahas demo ya, di TikTok itu ada banyak yang bahas kayak JJ singkat gitu loh, ada Ya. kata-katanya itu kayak di sana demo, di sini demo, kamu di mana, apalagi kangen nih kayak gitu loh. Bisa aja Mas Farel ya. Jadi tiap platform tuh punya algoritmanya sendiri-sendiri yang menarik gitu ya. Kesimpulannya itu dari YouTube itu kayak kita harus bukan cuma mempertimbangkan viewsnya yang banyak, tapi juga ada watch time, ada YouTube Shorts juga sekarang itu yang sering digunakan buat
para re-uploader itu yang dikit-dikit meledak gitu. Nah, lalu di Instagram itu ada algoritma yang mirip-mirip sama algoritmanya X karena ya mungkin satu perusahaan jadi algoritmanya dibikin sama. Kalau dari TikTok ini itu wah monster, dikit-dikit meledak. Jadi tiap platform tuh punya algoritmanya sendiri dan punya cara untuk mengelola kontennya sendiri gitu. Itu jadi itu dia podcast kita hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sebelumnya Mas Maul Gimana? bisa tolong dipromosikan juga ya. Oh iya, sosial kita di sini ya. Jangan lupa follow Ya. atau subscribe Mas Maul juga yang selaku Ya. maksud saya moderator kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.